أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kesemangatan dan kesempatan untuk terus bertafaqquh, menambah ilmu, menambah wawasan tentang agama adalah salah satu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah salah satu tanda bahwa seseorang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka pasti Allah menjadikannya orang yang faqih dalam agama. Artinya faqih adalah paham, sangat ngerti, punya wawasan tentang hukum-hukum agama. Mafhum dari hadis ini adalah apabila seseorang oleh Allah tidak diberi kefaqihan, itu adalah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kebaikan untuknya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan, diberi kesemakan untuk terus berthalabul ilmi. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, mewajibkan kita untuk mengikuti salafus saleh. Salafus saleh yang kita maksud di sini siapa? Yang kita maksud adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti manhaj mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah petunjuk itu jelas baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka aku akan serahkan kepada dia kepada apa yang dia lakukan. Allah biarkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan aku akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira. Saudara sekalian, orang-orang iman wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Saat ayat ini turun, siapa orang iman saat itu? Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga orang-orang yang dapat dipastikan, masuk pertama kali dalam kalimat al-mu'minin dalam ayat ini siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang setelahnya apabila memiliki sifat sama berarti termasuk, apabila tidak memiliki sifat yang sama maka tidak termasuk. Baik. Dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Bila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka sungguh mereka telah berada di atas petunjuk. Amanu bimithli ma amantum bihi. Dhamir khitab di sini, amantum, kalian beriman. Ditujukan kepada siapa itu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang iman pada saat itu. Saudara sekalian, masih banyak lagi ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan wajibnya mengikuti salafus saleh. Pertanyaan bagi kita, sepenting apa sih mengikuti salaf? Saudara sekalian, dengan mengikuti salafus saleh, maka kita dapat memahami Islam dengan cara yang benar. Karena seperti yang kita saksikan, masalah kebanyakan umat Islam yang terjerumus pada paham-paham yang menyimpang, perilaku-perilaku yang menyimpang. Masalah kebanyakan dari mereka itu bukan mereka tidak berpegang pada dalil, tidak merujuk pada dalil. Masalahnya justru banyak apa? Karena salah paham dengan dalil. Nah, dalil itu maksudnya apa? Yang mereka pahami apa? Ini masalah. Misal kalau di tempat saya dulu ya, misalnya orang salah memahami dalil. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari kiamat aku panggil manusia masing-masing bersama dengan imam mereka. Kesalahpahaman tentang ayat ini mengantarkan mereka pada pemikiran bahwa besok di hari kiamat kalau kita nggak punya imam, amal kita nggak diperhitungkan. Di hari kiamat kita butuh imam sebagai saksi kita. Berkembang berarti imam itu adalah salah satu syarat sahnya Islam. Orang nggak punya imam berarti Islamnya nggak sah. Ini dari mana? Apakah karena mereka meninggalkan dalil? Apa mereka tidak berpegang pada dalil? Itu masalahnya karena mereka salah paham dengan dalil, salah paham dengan dalil. Dan kita dengan latar belakang kita masing-masing tentunya menjumpai itu. Kalau di tempat saya dulu salah paham dengan dalil ini, kalau di tempat saya dulu salah paham dengan dalil ini. Kebanyakan penyebabnya adalah salah paham dengan dalil. Dengan mengikuti salafus saleh, kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam memahami dalil. Kenapa saudara sekalian? Pertanyaan, generasi mana yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah generasi sahabat. Apa hubungannya? Saudara sekalian, informasi itu semakin jauh rantainya, biasanya semakin banyak apa? Distorsi, ya kan? Semakin banyak distorsinya. Nah, maka kalau kita ingin
informasi yang akurat, pemahaman yang lebih akurat, ya balik ke generasi awal yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling ngerti, yang paling paham dengan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi siapa kira-kira? Generasi yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ayat Al-Quran itu turun, mereka tahu turun dalam masalah apa, turun karena latar belakang apa, mereka tahu. Nah, saat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka tahu ini dalam masalah apa, sehingga mereka lebih paham apa maksudnya. Dan terkadang ketika kita tidak merujuk kepada manhajnya salaf, caranya salaf, pemahamannya salaf, salah paham terjadi. Contohlah masalah haji. Di dalam Al-Quran disebutkan ayat Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Safa dan Marwah itu adalah sya'airillah. Barang siapa yang haji atau umrah, nggak apa-apa, nggak dosa kalau tawaf di antara di antara Safa dan Marwah. Kalimat nggak dosa kalau dia tawaf, seakan-akan mafhumnya adalah kalau nggak tawaf juga nggak apa-apa, kalau nggak sa'i juga nggak apa-apa. Katanya kalau sa'i nggak apa-apa, berarti kalau nggak sa'i juga nggak apa-apa. Nah, dan ini sempat dipahami oleh salah seorang tokoh tabi'in. Siapa? Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala. Begitu ditanyakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang saya pahami ini benar? Ibunda Aisyah menunjukkan apa kesalahannya. Kamu salah paham. Nah, ayat itu berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Mereka sa'i di antara Safa Marwah untuk apa? Untuk memuja berhala yang ada di atas Safa dan Marwah. Ketika Islam datang, orang-orang Islam merasa kalau mereka masih sa'i di Safa Marwah, ini masih melanjutkan tradisi jahiliyah. Mereka ngerasa nggak nyaman, jangan dosa lagi nih. Turunlah ayat faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Contoh lagi masalah sewa menyewa tanah. Ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang anqira'il ard, menyewakan tanah. Orang yang tidak tahu latar belakang hadis ini mengira semua jenis praktek sewa menyewa tanah itu adalah haram. Ternyata tidak begitu pengertiannya. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan latar belakangnya. Jadi dulu begini, zaman Rasulullah beberapa orang sewa menyewa dengan cara nanti hasil dari petak yang sebelah sini buat saya,
hasil dari peta sini buat kamu. Ada lagi nanti yang hasilnya yang dekat-dekat paret itu milik saya, yang lainnya buat kamu. Itu yang dilarang. Kenapa yang seperti itu? Gharar, ya enggak? Itu gharar. Ghararnya di mana? Nanti kalau ditetapkan yang peta sini buat kamu, peta sini buat saya. Nanti kalau yang peta sini jelek, peta sini bagus gimana? Atau sebaliknya? Nah, kalau yang dekat paret sini bagus, yang jauh dengan paret jelek gimana? Ada nggak kejelasan berapa nanti dapatnya juga? Baik, juga rawan terjadi perselisihan, rawan terjadi pertengkaran, maka itu dilarang. Akan tetapi menyewakan dengan upah atau nilai sewa yang jelas, sewa tanahku 1 tahun 10 juta, maafi muskilah. Sewa tanahku dengan cara nanti sepertiga hasilnya buat saya, maafi muskilah. Nanti 1/4 hasilnya buat saya, tidak masalah. Jadi yang dilarang itu yang mengandung unsur gharar dan yang rawan dengan perselisihan. Baik. Jadi kalau kita ingin paham dengan Islam, dengan paham yang benar, nah, maka harus kembali kepada pemahaman salaf. Ditambah lagi secara bahasa Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahasanya bahasa apa? Bahasanya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang paling baik, yang paling fasih itu bahasa Arabnya siapa? Nah, kalau dalam Islam bahasanya sahabat. Kenapa itu? Nah, di masa itu belum banyak hubungan orang-orang Arab dengan orang-orang Ajam. Nah, bahasanya Al-Quran, bahasa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya bahasanya sahabat itu. Sehingga yang paling paham dengan bahasa Quran dan bahasa Sunnah ya mereka. Kalau orang-orang yang setelahnya, setelah banyak interaksi dengan orang Ajam, kadang bahasanya berubah-ubah. Nah, pemahamannya terhadap bahasa juga berkurang. Nah, sehingga saudara sekalian, cara yang paling mudah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar adalah merujuk pada pemahaman salafus soleh. Lah gimana? Kita kan nggak tahu apa yang dipahami salafus soleh dalam masalah ini. Saudara sekalian, literasi Islam sangat banyak, referensinya sangat banyak. Ya, kalau kita nggak tahu, kita cukup tanya, ya kan? Tanya kepada yang tahu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Nah, kalau memang nggak ngerti, tanya kepada ahlinya. Baik. Yang berikutnya saudara sekalian, penyakit yang paling bahaya dalam tubuh umat Islam itu adalah diantaranya penyakit bid'ah. Ya enggak? Bid'ah itu adalah
kejahatan paling besar dalam Islam. Kenapa? Di dalamnya itu terkandung celaan kepada syariat. Nah, dengan seseorang melakukan bid'ah atau bahkan mencetuskan bid'ah, seakan-akan dia mengatakan bahwa syariat Islam itu belum sempurna. Kok bisa? Iya, karena dia merasa masih ada yang bisa ditambahkan dalam syariat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sejak hari ini agama kalian telah aku sempurnakan. Kalau sudah sempurna, itu nggak mungkin ada yang bisa ditambahkan. Kalau masih ada yang bisa ditambahkan, berarti masih belum sempurna. Di dalam bid'ah juga terkandung tuduhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum selesai menyampaikan kepada umat, seakan-akan masih ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini. Padahal tidak satu pun sesuatu yang baik, yang manfaat bagi umat kecuali oleh Rasulullah SAW telah diajarkan, dan tidak ada satu pun sesuatu yang mudarat bagi umat, yang buruk bagi umat, kecuali Rasulullah SAW telah memperingatkannya. Nah, dan kita sebagai umat Islam juga kenal dengan namanya kaidah takhirul bayan, la yajuzu takhirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau itu memang baik, kalau itu memang manfaat, saat itu oleh Rasulullah SAW sudah dijelaskan. Gak mungkin oleh Rasulullah SAW ditunda sampai beliau meninggal belum disampaikan, itu gak mungkin. Terus kita datang mengatakan ini sebenarnya baik, tapi gak diajarkan oleh Rasulullah. Atau dibalik bahasanya, ini sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi ini baik. Atau di dalam bid'ah juga terdapat celaan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjalankan amanah menyampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi berikutnya. Kejahatan besar yang ada dalam bid'ah. Dan kalau kita ingin selamat dari praktek-praktek bid'ah itu, caranya adalah dengan merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Saudara sekalian, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi tabi'in ataupun atba'ut tabi'in, mereka adalah orang yang sangat berhati-hati terhadap apa-apa yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tengok sejarah penulisan Al-Quran. Bagaimana panjangnya diskusi antara Abu Bakar dan Umar, antara Abu Bakar dan Zaid bin Thabit, untuk memutuskan Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf. Kenapa saudara sekalian? Salah satu pernyataannya Zaid bin Thabit, dia mengatakan,
rasanya itu lebih berat daripada di pundak saya ini ada gunung. Karena saya harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sangat hati-hati sekali, apakah ini termasuk jenis bid'ah atau bukan? Apakah ini termasuk jenis bid'ah atau bukan? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika menjumpai orang-orang di masjid setelah adzan nunggu iqamah, kumpul-kumpul bikin halaqah-halaqah. Nah, halaqah ini masing-masing ada yang mimpin. Nah, nanti dikasih aba-aba, takbir 100, terus takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahmid 100 dan seterusnya. Kayaknya bagus kan? Daripada orang nunggu sholat ngantuk-ngantuk, ya enggak? Nah, daripada orang nunggu sholat ngobrol, sebetulnya bagus. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat hal seperti itu? Ma hadzal ladzi arakum tasna'un? Apa yang aku lihat kalian lakukan ini? Mereka bilang, ini hanya kerikil-kerikil buat ngitung takbir, buat ngitung tahlil, buat ngitung tasbih. Apa kata Abdullah? Daripada kalian hitung takbir, hitung tasbih, hitung tahmid dengan cara seperti itu, lebih baik kalian hitung dosa-dosa kalian. Tak jamin kalau yang kalian hitung itu adalah dosa-dosa kalian, kebaikan kalian tidak akan ada yang hilang. Ini mafhumnya apa? Tapi kalau caramu kayak gini nih, ini bisa menggerus kebaikan kalian. Satu kalimat dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, alangkah cepatnya rusak kalian. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak. Bahkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan belum rusak. Wadah-wadah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum pecah, masih pada utuh. Kalian sudah melakukan bid'ah seperti ini. Demi Allah, kalian melakukan bid'ah seperti ini hanya ada dua kemungkinan. Agama kalian lebih baik daripada agama Nabi Muhammad. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kalian sekarang membuka pintu kesesatan. Mana itu? Antara dua kemungkinan itu yang mana? Apakah agama kalian lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad, atau yang kalian lakukan ini adalah membuka pintu kesesatan? Yang mana? Jelas? Jelas sekali. Nah, mereka bilang niat kami hanya baik, maksud kami baik. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mencocoki pada kebaikan. Banyak. Jadi niat baik saja itu dalam ibadah tidak cukup, nggak cukup. Nah, dalam ibadah nggak boleh hanya pokoknya niat saya baik, tujuan saya baik, menurut saya baik. Saudara sekalian, kalau setiap orang boleh ibadah dengan alasan ini baik menurut saya, ini sepertinya baik, agama rusak. Nggak perlu syariat, ya nggak perlu syariat, nggak perlu rasul juga, nggak perlu. Kenapa? Semua orang boleh ibadah dengan cara yang menurut dia baik.
Nah, nggak perlu Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana caranya sholat. Nah, nggak perlu Rasulullah SAW menetapkan sholat zuhur 4 rakaat. Karena apa? Bisa jadi nanti ada yang mengatakan sebaiknya 6 rakaat, ada yang mengatakan sebaiknya 8 rakaat, ada yang mengatakan sebaiknya 1 rakaat saja, 2 rakaat saja, dan seterusnya. Jadi nggak cukup orang dengan alasan tujuan saya baik, maksud saya baik, nggak cukup. Ini saudara sekalian gambaran bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka sangat berhati-hati dalam masalah bid'ah. Nah, sehingga kalau kita ingin selamat dari bid'ah juga merujuk kepada mereka. Nggak ada cara yang lebih selamat dari bid'ah daripada cara mereka. Baik, alasan berikutnya kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf. Kejayaan umat Islam, kuatnya negara Islam itu pernah wujudnya di zaman siapa? Nah, di zamannya salaf, di zaman sahabat. Agama Islam berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas sekali, sampai Afrika, sampai Eropa, sampai Persia. Itu terjadinya di zaman sahabat Rasulullah SAW. Setelahnya, pernahkah umat Islam memperoleh kejayaan yang sama? Belum pernah, sampai sekarang belum pernah. Kenapa saudara sekalian? Kenapa? Karena keteguhan mereka pada agama Islam. Karena keteguhan mereka pada agama Islam. Nah, jadi kalau kita menginginkan kejayaan umat Islam, caranya adalah apa? Dengan cara yang sudah terbukti di zaman sahabat Rasulullah SAW. Nah, dengan cara yang sudah terbukti, mereka bisa menaklukkan beberapa negara. Mereka bisa mewujudkan negara yang sangat kuat. Cara mereka yang sudah terbukti. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang terakhir seperti kita ini tidak akan ada yang dapat memperbaiki kondisinya. Lemahnya kita, perpecahan di antara kita, apalagi main-mainnya musuh dengan kita, itu nggak akan bisa diperbaiki kecuali dengan cara apa? Dengan cara yang dulu dapat memperbaiki umat ini. Jadi kita tanya kepada para sahabat Rasulullah, tanya kepada mereka, bagaimana kalian dulu? Bagaimana kalian dulu menetapi Islam sehingga Islam di zaman kalian itu sangat kuat, mendapatkan kejayaan? Itu bagaimana caranya? Kita harus tanya kepada mereka. Imam Malik rahimahullah ta'ala menambahkan, man lam yakun yawma idin dinan lam yakunil yawma dinan. Sesuatu yang di zaman para sahabat itu tidak termasuk dalam agama Islam, maka sekarang pun tidak boleh dimasukkan dalam Islam. Nah, kalau zaman sahabat itu bukan termasuk dari agama,
Maka zaman sekarang jangan jadikan itu sebagai agama. Baik, saudara sekalian, banyaknya perpecahan di antara umat Islam, bahkan di kalangan ahlus sunnah ada perpecahan atau tidak? Banyak juga kan? Banyak juga. Itu penyebabnya adalah apa? Penyebabnya adalah meninggalkan manhaj salaf. Nah, mungkinkah ahlus sunnah meninggalkan manhaj salaf? Mungkin. Nah, mungkin dalam hal akidah, dalam tata cara ibadah, mereka mengikuti manhajnya salaf. Tapi ada sisi-sisi lain yang juga penting mereka tidak perhatikan. Akhlaknya salaf tidak mereka ikuti, adabnya salaf tidak mereka ikuti, cara dakwahnya salaf tidak mereka ikuti. Perpecahan seperti ini penyebabnya adalah apa? Meninggalkan manhaj salaf. Nah, jadi kalau kita ingin umat itu bersatu, umat itu bisa akur, rukun, semuanya harus ada komitmen kembali kepada manhajnya salaf. Nah, kita ada perselisihan masalah akidah, kembali kepada manhajnya salaf. Kita ada perselisihan masalah ibadah, kembali kepada manhajnya salaf. Kita ada perselisihan masalah apa? Metode dakwah, kembalikan kepada manhaj salaf. Masalah juga di sebagian kita, kadang-kadang mindsetnya itu manhaj salaf itu hanya masalah akidah dan ibadah saja, seakan-akan begitu. Kalau kita bicara manhaj salaf itu, saudara sekalian, adalah udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, bukan hanya akidahnya saja, bukan hanya ibadahnya saja. Tayyib, ini yang paling penting ya. Tapi adabnya juga harus mengikuti adabnya salaf, akhlaknya juga harus ikut akhlaknya salaf, cara muamalahnya juga harus mengikuti muamalah salaf. Hanya dengan cara ini kita dapat terhindar dari perpecahan-perpecahan. Nah, kita dapat mewujudkan persatuan yang kuat, kita dapat mewujudkan kekompakan yang kuat. Jadi kalau ada perselisihan misalnya, kita masing-masing diam, coba renungkan atau diskusi. Sebenarnya manhaj salaf dalam masalah seperti ini seperti apa? Nah, kemudian bareng-bareng komitmen. Yuk, nanti kalau sudah jelas, nah kita kerjakan, gak usah dibahas siapa yang salah siapa yang benar, gitu kan ya. Nah, nanti kalau ketemu, nah sebenarnya ada metode yang dianjurkan oleh salafus saleh dalam kondisi seperti ini adalah begini. Oke, kita jalan. Adem kan? Adem. Nah, masalahnya terus kadang-kadang itu cepat-cepat, begitu ada perselisihan langsung tuding si fulan manhajnya sudah nggak benar, si fulan manhajnya sudah nggak benar, ya sudah kita pisah jalan saja. Itu manhajnya salaf? Seperti itu? Tidak seperti itu kan? Nah, jadi banyaknya perselisihan di antara umat Islam, bahkan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, itu dikarenakan apa? Meninggalkan manhajnya salaf. Baik, saudara sekalian, salafus saleh
adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka sebagai pendamping dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mereka sebagai generasi pertama yang akan menyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang pertama yang Allah maksudkan dalam ayatnya, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kalian siapa? Kita atau mereka? Kita atau mereka? Mereka. Kita gimana? Kalau kita seperti mereka, ya kita juga masuk khairah ummah. Kalau kita enggak seperti mereka, ya tidak termasuk khairu ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya umatku adalah generasiku, generasi yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi siapa itu? Generasi sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Generasi siapa? At-tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Generasi siapa? Atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Nah, ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah generasi terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ridhonya kepada mereka. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Apa Allah katakan? Radhiyallahu anhu wa radwan. Orang-orang yang awal dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, semuanya radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi saudara sekalian, kalau ada yang terbaik, kemudian ada yang baik, kita pilih yang mana? Yang terbaik. Kalau ada yang terbaik dan yang belum tentu baik, kita pilih yang mana? Baik, saudara sekalian. Jadi kalau ada yang baik dan yang terbaik saja, kita sudah milih yang terbaik. Bagaimana kalau ada yang belum baik dan yang terbaik? Kita masih milih yang belum tentu baik. Ini kan masalah. Nah, masalah di kebanyakan orang ketika meninggalkan manhaj salaf. Mereka kadang-kadang mengatakan, ini kan belum tentu salah. Ya. Nah, nggak ada riwayat itu kan belum tentu. Nah, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Mungkin saja itu pernah dikatakan oleh Rasul, mungkin saja itu pernah dikerjakan oleh Rasul, tapi kita nggak tahu, kabarnya nggak sampai ke kita. Jadi kalau yang pasti baik, yang pasti terbaik itu cukup banyak. Ngapain kita cari yang belum tentu baik, belum tentu benar?
Apalagi saudara sekalian, seringnya orang itu kalau senang dengan yang tidak ada sunnahnya, tidak dicontohkan oleh salafus saleh, akhirnya apa? Yang jelas-jelas ada sunnahnya, yang jelas-jelas ada contohnya, gak dikerjakan, ya gak? Nah, gampang saja misalnya zikir-zikir yang disunnahkan setelah sholat wajib, buahnya enggak itu? Buahnya kalau kita kerjakan 10 menit mungkin baru selesai mungkin, atau bahkan belum cukup. Kalau itu kita kerjakan benar. Terus ada orang datang mengajarkan zikir-zikir, cara-cara zikir yang mereka katakan ini juga baik, tapi nggak diajarkan di zaman Rasulullah, tidak ada contohnya dari Rasulullah, tapi ini baik juga ini. Akhirnya bagaimana? Waktu habis sholatnya, habis semua untuk zikir-zikir yang tidak ada contohnya. Selesai itu sudah capek, selesai itu sudah kelamaan, zikir-zikir yang disunnahkan tidak dikerjakan. Itu kenyataannya seperti itu. Orang itu kalau seneng dengan amalan-amalan, nah, praktek-praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh salafus saleh, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya yang jelas ada contohnya, yang jelas ada sunnahnya, akhirnya ditinggalkan. Saudara sekalian, salah satu keistimewaan salafus saleh yang harus kita contoh adalah mereka itu generasi yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Generasi yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, mereka itu persis seperti doa yang biasa kita sebutkan. Gimana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. As-siratal mustaqim yang kita minta dalam ayat itu artinya adalah apa? Jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, ghairil maghdubi alaihim, jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan yang seperti apa? Amalan yang menyelisihi ilmu. Waladdallin, jalannya orang Nasrani, itu yang seperti apa? Beramal tanpa dasar ilmu. Nah, salafus saleh mereka adalah generasi yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, ilmu yang benar referensinya adalah mereka, amal yang benar referensinya adalah mereka. Sementara generasi-generasi berikutnya kualitasnya semakin apa? Semakin menurun sampai ke generasi kita, Masya Allah. Nah, ilmunya ya begitu, amalannya jauh lagi dari ilmunya. Nah, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi dengan kualitas iman dan ketakwaan paling tinggi. Nah,
gambarannya. Di akhir masa hidupnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu sahabat yang usianya panjang, mengatakan, kalian sekarang mengerjakan dosa-dosa yang di mata kalian itu lebih kecil daripada rambut. Itu di zaman kami dulu, dosa seperti itu termasuk muhlikan, dosa yang merusak. Nah, termasuk mubiqat. Ini saudara sekalian, gambaran apa? Gambaran kualitas iman, gambaran kualitas ketakwaan. Orang itu semakin besar imannya, semakin kuat imannya. Nah, pandangannya terhadap dosa itu semakin mengerikan. Nah, dosa kecil bagi orang yang imannya besar, takwanya besar, itu dosa besar. Dosa besar bagi orang yang imannya lemah, ketakwaannya lemah, itu jadi dosa kecil. Nah, itu perbedaan zaman sahabat Rasulullah SAW dan zaman tabi'in. Perbedaannya sudah segitu besarnya. Bagaimana dengan zaman kita? Bahkan banyak hal-hal yang jelas itu haram, dosa-dosa besar kita anggap itu bukan dosa, ya kan? Nah, kita anggap itu biasa, itu biasa. Maka saudara sekalian, kita ingin memperbaiki diri, standar kita ya salaf. Kita ingin meluruskan ilmu, standar kita ya salaf. Kita ingin memperbaiki akidah kita, standarnya adalah salaf. Jadikan mereka standar kita. Salaf ya, bukan salafi ya. Salaf bukan salafi. Nah, kalau standarnya salafi nanti banyak perilaku salafi yang tidak sesuai dengan perilaku salaf ya. Jadi standarnya adalah salaf, bukan salafi. Mudah-mudahan yang sudah komitmen jadi salafi, Allah tunjukkan betul, Allah berikan taufik betul untuk mengikuti manhaj salaf. Baik saudara sekalian, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tapi jangan banyak-banyak ya tapi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan beberapa poin diantaranya terkait dengan perpecahan. Nah, menarik ya. Di mana perpecahan itu barangkali itu diantaranya karena sekarang itu banyak gerak dakwah atau berupa yayasan, berupa komunitas yang mengatasnamakan dakwah sunnah, dakwah salaf. Tetapi di situ dengan adanya banyak seiring dengan perkembangan baik itu di dalam suatu daerah atau kota, sehingga ini membuat suatu persaingan yang tidak sehat. Baik. Contoh,
misalkan ini ada ustadz datang yang mengadakan adalah penggerak si A misalkan, kadang-kadang ini si B bisa tidak datang, padahal itu ilmu. Nah barangkali ini ya, nah, barangkali solusinya ada seorang asatidz yang senior untuk mengumpulkan para asatidz di suatu tempat atau penggerak itu dikumpulkan. Tadi Ustaz sudah menyampaikan bagus, kita tidak usah melihat ke belakang, ke depannya. Gimana solusinya ini? Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Baik. Yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan bahwa waktu itu ada alat-alat firqo, terus disampaikan pada Ibnu Mas'ud ya, dalam Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa kenapa kalian mengajarkan agama baru sedangkan sahabat masih bertebaran di mana-mana. Perang Rasulullah masih ada. Nah, ini pertanyaannya, ini pada saat itu dilakukan di masjid mana Ustaz? Apakah di Madinah atau di mana? Mohon penjelasan. Baik. Yang pertama, masalah fenomena yang tadi dianggap sebagai fenomena perpecahan. Sebenarnya masalahnya bukan di banyaknya yayasan, bukan di banyaknya penyelenggara kajian, bukan. Banyaknya yayasan, banyaknya pesantren, banyaknya panitia kajian, itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi itu adalah hal yang positif. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa dakwah sunnah itu semakin banyak diterima. Nah, masalah perpecahan itu timbulnya bukan karena itu. Timbulnya bisa jadi karena ada tujuan-tujuan terselubung. Bisa jadi kadang-kadang orang itu memulai dakwah dengan niat yang ikhlas. Begitu sudah ada tanda-tanda penerimaan, mulai ada geser-geser tujuannya. Nah, kita melihat beberapa kasus ya. Nah, beberapa orang mendirikan yayasan. Nah, di awal komitmennya bagus. Begitu yayasannya berkembang, ya, lembaganya berkembang, timbul perpecahan. Nah, ini kemungkinan ada pergeseran tujuan di situ. Kemudian juga komunikasi yang kurang antara lembaga, antara yayasan, itu juga menyumbang timbulnya perpecahan tadi. Nah, kenapa? Ketika di sini ada lembaga, di sana ada lembaga, di sana ada yayasan, kemudian nggak ada komunikasi di antara mereka, akhirnya terjadinya saling terka, saling menerka. Oh, jangan-jangan sana mau ada begini, jangan-jangan sana begini, akhirnya terjadi perselisihan. Baik, banyak faktor. Baik, jadi yang jelas masalahnya bukan banyaknya lembaga atau banyaknya yayasan, tapi hal-hal lain. Baik. Kemudian untuk solusi seperti apa? Solusi ada dua. Yang pertama adalah solusi internal. Internalnya gimana? Setiap pengelola yayasan, setiap pengelola lembaga, pertama luruskan tujuannya, luruskan niatnya. Kenapa bikin lembaga begini? Kenapa bikin yayasan seperti ini? Itu apa maksudnya? Nah, luruskan niatnya. Orang kalau niatnya lurus, tujuannya ikhlas, insya Allah banyak masalah, banyak perselisihan mudah untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, betul seperti yang Bapak katakan, memang butuh sosok
Nah, yang di situ berpengaruh, yang banyak diikuti. Nah, untuk menginisiasi adanya forum yang bisa menjadi wadah komunikasi di antara para pengelola yayasan atau di antara para ustadz. Alhamdulillah kalau di tempat kami di Lampung sana wujud seperti itu, dan sebelumnya memang kayak gitu. Jadi kesannya itu kayak ada persaingan, berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Begitu ada forum itu, masya Allah, setidaknya walaupun tidak sepenuhnya menghilangkan perselisihan, tapi dampaknya sangat kelihatan sekali ya. Jadi yang asalnya nggak saling kenal, bahkan bisa bersinergi, itu memang bagus. Nah, tapi kembali lagi, kalau di Jawa ini kan seniornya banyak banget. Kalau di Lampung kekurangan senior, sehingga memang yang dibutuhkan ini nanti kalau di Jawa itu yang betul-betul senior. Nah, yang betul-betul senior. Karena apa? Kalau akron artinya orang itu satu level, nah itu egonya satu level juga. Itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Nah, jadi butuh orang yang betul-betul senior yang bisa menginisiasi itu ya. Dan itu, saudara sekalian, tidak harus seorang ustadz, tidak harus seorang ustadz. Jadi sebagai contoh, di tempat kami di Lampung itu yang menginisiasi adanya forum antara dai, antara yayasan, itu justru bukan seorang ustadz. Nah, dia bukan seorang ustadz, tapi dia gandeng ustadz. Beliau gandeng ustadz senior di sana, dan diajak keliling, mendatangnya ustadz-ustadz yang lainnya, diajak bicara untuk mewujudkan forum itu. Dan alhamdulillah forum itu terwujud, dan sekarang ini setiap 3 bulan sekali ada pertemuan. Pindah-pindah tempatnya, nanti 3 bulan lagi ada pertemuan lagi. Nah, dan dari pertemuan itu yang saya pribadi rasakan sebenarnya manfaatnya bukan di kajiannya ya, bukan di materinya, bukan, tapi pertemuan, ada komunikasi antara ustadz-ustadz pengelola yayasan yang datang di situ. Nah, saya kira cukup itu ya. Tadi masalah masjid tempat kejadian kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat tidak disebutkan hadisnya itu di masjid mana, tapi kalau kita lihat Abdullah bin Mas'ud itu dia pernah domisili lama di mana? Kufah, di Kufah. Jadi kemungkinan itu di daerah Kufah. Nah, Irak. Baik, insyaallah itu saja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.